kami dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan. Nah, untuk Ulun pimpin dari angkatan 2024 nih, ada Arif, ada Agil, dan ada Munawar. Untuk kakaknya siapa namanya? Eva. Dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2024. Aku Moka dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2024. Aku Ayu dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2024. Aku Sofia Zubira dari Administrasi Bisnis angkatan 2024 juga. Nah, jadi kami ini kan Prodi Pendidikan IPS. Sebenarnya kami bingung juga kenapa kami ada mata kuliah tentang jurnalistik. Nah, jadi di situ kami dijelaskan juga oleh dosen kami bahwa sekarang tuh zaman 5.0, artinya semua informasi itu terpusat dengan digital, dan digitalisasi itu mempengaruhi globalisasi arah dunia ke depannya. Karena kan ada istilahnya namanya post-truth. Post-truth itu fakta itu bukan lagi berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan yang paling viral, yang paling banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kami mau observasi, mungkin wawancara kenapa kami jadi milih LPM Info, karena waktu terbesit siapa yang ingin diwawancara, kalau aku pribadi itu langsung kepikiran dari LPM Info, karena aku lihat dari LPM Info ini mereka tuh aktif, mereka ada di mana-mana, dan karena aku sering juga ikut aksi kan, dan sering juga ngeliat dari LPM Info, jadi kepikiran aja terbesit di situ. Oke, jadi bisa kita mulai dari pertanyaan pertama lah, mungkin bagaimana sih media jurnalis itu memastikan berita yang ditulis itu benar-benar berdasarkan fakta? Baik, izin menjawab. Jadi bagaimana caranya kami itu para jurnalis memastikan bahwa berita yang kami tulis itu benar-benar fakta adalah yang pertama yang kami lakukan sebelum memilih isu tersebut, kami melakukan majelis isu dari para anggota. Jadi majelis isu ini isinya di mana semua anggota itu menyatakan beberapa isu yang nantinya akan dikaji oleh subdivisi reporter dan juga redaktur. Jadi nantinya opsi isu tadi ditelusuri dulu bagaimana sih kronologinya, lalu bagaimana kejadiannya. Terus setiap berita yang kami beritakan itu selalu berasal dari narasumber. Misalnya aja waktu kami menggarap isu tentang akreditasi, di situ kami menyaksikan narasumber dari rektornya langsung, ataupun jika rektor berhalangan itu diisi langsung oleh wakil rektor, yang mana itu berisi sebuah fakta yang bukan dari opini dari kami. Jadi karena kan pada dasarnya salah satu kode etik dari jurnalis itu adalah bersifat netral, kami tidak memihak siapapun. Jadi intinya itu tadi, sebelum caranya memastikan bahwa informasi yang kami bawakan adalah fakta, yaitu menelusuri lebih dalam nih, dan memilih narasumber yang memang bisa dipercaya untuk memberikan informasi tersebut. Jadi dari jawaban yang bisa digarisbawahi itu berarti sebelum berita itu benar-benar diterbitkan harus ada majelis isu dulu ya, dan juga mencari fakta dengan narasumber yang terlibat. Nah, lanjut pertanyaan kedua lah, mungkin boleh yang lain juga. Jadi selama kakak ikut tadi ya LPM Intro tuh, apa tantangan terbesar yang Pian pernah hadapi dalam menulis berita fitur agar tetap menarik dan informatif? Aku izin jawab. Kalau berita fitur sendiri, supaya tantangannya supaya tetap menarik, kan sebelumnya fitur itu menyoroti kehidupan gitu, beda sama berita-berita pada umumnya. Kalau untuk tantangannya sendiri, mungkin gimana sih caranya dapat menyentuh pembaca, supaya pembaca tuh bisa menarik hati pembaca, dan pembaca tuh seolah-olah merasakan
Berarti pas meliputi berita tuh kemungkinan masalah itu pasti terjadi lah. Iya, pasti ada aja terjadi. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kode etik jurnalistik itu membantu kakak Anda dalam memilih berita yang layak untuk dipublikasikan? Dalam kode etik Presma itu kan ada beberapa poin seperti tidak mengandung sara, netral, dan berdasarkan fakta. Jadi berita yang dipublikasikan itu harusnya tidak boleh melanggar dari kode etik semua kode etik Presma tersebut. Oke, mungkin lanjut. Kan dalam berita itu ada kategori strike news sama ada fitur. Nah, jadi untuk fitur itu kapan dan strike news itu kapan sebaiknya diliput? Aku izin jawab lagi. Kalau untuk straight news sebelumnya kan lebih menyoroti tentang manusianya atau sosoknya atau bisa juga tentang komunitas. Sedangkan kalau straight news itu lebih ke beritanya atau yang lagi viral yang saat ini itu baru terjadi. Jadi kalau straight news itu berita yang bersifat umum dan juga dasar, seperti kayak mungkin kuliah tentang kuliah seangkatan karena bersifat umum dan sudah terjadi di lingkungan sekitar. Kalau feature news itu lebih ke orangnya semisal atau komunitas sampah, itu kita bisa menyoroti gimana sih awal mula dia itu menggagas komunitas tersebut, terus apa kendalanya dan segala macam. Pokoknya itu bisa memotivasi pembaca itu kalau straight news. Jadi lanjut pertanyaan kelima. Nah, bagaimana cara Pian dalam menjaga independensi dan objektivitas saat melaporkan isu yang sensitif secara politik atau sosial? Oke, baik, izin menjawab lagi. Jadi sebelumnya terkait pernyataan itu sebelumnya kami pernah mengangkat isu tentang sistem kuliah di fisik. Nah, di mana saat mencari narasumber itu kami tidak mewawancarai satu orang saja, karena beberapa orang atau mahasiswa tersebut pasti ada yang bersifat pro dan kontra. Jadi saat mencantumkan informasi tersebut, kami mencantumkan apa yang memang disampaikan oleh narasumber tersebut. Jadi hasil yang kami tuangkan di berita tersebut sesuai dengan wawancara dengan narasumber tersebut yang isinya kontra maupun pro. Dalam wawancara, bagaimana cara kakak agar dapat menggali informasi yang mendalam tanpa membuat narasumber tertekan? Aku juga kami itu biasanya wawancara ini kami menyelesaikan sama narasumbernya. Jadi semisal kami mewawancarai ke narasumber kayak masyarakat biasa, itu kami pakai bahasa keseharian atau kayak bahasa santai supaya mereka tuh kayak nggak bingung gitu dengan bahasa yang kami pakai. Terus kalau misalnya ke bagian kayak pejabat atau kayak bagian rektor atau rektor, itu kami biasanya wawancara tuh secara langsung. Jadi kayak nggak berbelit-belit langsung ke depan. Berarti Pian tuh pernah wawancara pejabat tuh? Kalau pejabat sendiri kami pernah waktu buka tutup. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketujuh. Apa sih dampak negatifnya apabila jurnalis atau media pers itu tidak skeptis terhadap berita yang disajikan? Baik, izin jawab lagi. Jadi salah satu dampak negatif dari itu tadi bisa jadi dikarenakan karena jurnalis tersebut kurang mendalami dari isi yang diangkatnya. Terus terkadang kan bukan terkadang tapi semua berita memang perlu ketelitian yang besar. Misalnya si A nih mewawancarai satu orang, terus dia cuma berfokus di pertanyaan itu, tidak memandang perspektif lain. Jadi mungkin informasi yang didapatnya hanya dari satu arah saja, tidak dari banyak arah. Jadi hal tersebut yang kadang membuat jurnalis itu menghasilkan berita yang agak dangkal karena minimnya sebuah informasi. Lanjut pertanyaan ke 8. Bagaimana cara Pian itu dalam menyikapi tekanan dari pihak luar atau eksternal seperti pemilik media atau iklan
agar tidak mempengaruhi isi berita yang dibuat? Baik, izin menjawab. Yang pertama tuh kami sebagai pers itu kan harus menjunjung independen. Jadi kita harus make sure narasumbernya tuh agar informasinya tidak dilebih-lebihkan. Jadi semisal ada tekanan dari pihak eksternal itu kita nggak perlu khawatir karena kita dilindungi oleh undang-undang. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa peran penting dari proses penyuntingan dalam menghasilkan berita yang berkualitas dan juga akurat? Aku izin jawab ya, untuk penyuntingan itu sebelumnya kan bikin SP itu scatter pack. Di scatter pack itu kami bisa nih melihat arahnya tuh arah beritanya mau dibawa kemana. Selain itu juga dari SP ini kita bisa melihat gambaran besar berita yang mau dibawa. Terus pembuatan SP ini kami ada jalur birokrasinya sendiri, jadi kayak direvisi sama bagian atasnya juga sampai SP ini jadi, kalau SP ini sudah di ACC semua, baru kami bisa mengeksekusi kayak mewawancarai sama mulai menulis beritanya sendiri. Lalu apa akibatnya jika seorang itu tidak melalui proses penyuntingan tadi? Akibatnya, misalnya dengan baik. Sih bisa arah berita itu bisa bingung nih mau dibawa kemana gitu, kayak kurang sesuai sama berita yang mau dibawa. Oke, mungkin last question, pertanyaan terakhir yang untuk perbincangan kita hari ini, mungkin bagaimana cara lembaga pers khususnya di lingkup mahasiswa ini dalam menghadapi kekeliruan penyajian supaya tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Izin menjawab, kalau dari kami sendiri dari LPM Intro tentunya seluruh penulisan tersebut melalui proses panjang mulai dari pencarian informasi sampai penulisan hingga penyuntingan. Lalu guna mencegah terjadinya kekeliruan sekecil apapun, tim redaksi melakukan cross check hingga berita tersebut dirasa layak untuk ditayangkan, dan juga untuk alur penulisan juga revisian itu melalui beberapa birokrasi. Yang pertama dilakukan oleh tim pengampu, lalu akan naik lagi ke atas yang namanya redaktur. Jika sudah ACC di tahap redaktur, maka akan naik ke pemimpin redaksi. Jadi untuk penulisan kami itu memang melalui banyak tahapan yang dimana untuk mencegah kesalahan tadi. Lalu kalaupun jika ternyata ditemukan kesalahan dalam penulisan berita tersebut yang sudah tayang, misalnya kesalahannya terdapat di penulisan berita tersebut, maka mungkin tindakan dari kami memberitahukan perbaikan tersebut dari caption mungkin yang sudah diunggah tadi. Lalu jika memang isi beritanya yang ada kesalahan, segera mungkin berita tersebut akan kami take down supaya tidak menyebar secara luas. Jadi poin pentingnya adalah memastikan ketelitian, cepat tanggap, memperbaiki kekeliruan tersebut, dan juga tidak takut menanggapi jika memang berita tersebut ada kesalahan. Jadi semua hal ini dirasa penting untuk menjaga kredibilitas media dan kepercayaan audiens kami semua.